warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa kita panjatkan, karena berkah rahmat-Nya kita dapat menghadiri kegiatan yudisium kelulusan pendidikan profesi guru periode ujian UKM PPG 2, 3, 4, 5, dan 6 tahun 2020. Perkenankan saya selaku pembawa acara menyampaikan susunan acara sebagai berikut. Pembukaan, menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, pembacaan SK Yudisium lulusan PPG, pembacaan Ikrar Guru Indonesia, sambutan wakil lulusan PPG, sambutan Direktur Pasca Sarjana Universitas Negeri Malang, sekaligus melepas lulusan PPG, pembagian sertifikat pendidik secara simbolis kepada perwakilan peserta PPG, penutup, dan pengumuman pengambilan sertifikat pendidik. Memasuki acara selanjutnya adalah menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tempat sanalah ku berdiri, jadi batu ibu. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku, marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Memasuki acara selanjutnya adalah pembacaan SK Yudisium lulusan PPG dan pemberian ucapan selamat oleh Koordinator PPG Pasca Sarjana Universitas Negeri Malang kepada Bapak Dr. Makbul Mukhtar SPD MSI. Kami persilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Direktur, para undangan, dan mahasiswa PPG lulusan UKM PPG periode 2, 3, 4, 5, dan 6. Berikut kami bacakan keputusan Rektor Universitas Negeri Malang nomor 4.1.280 garing UN 32 garing KN garing 2021 tentang penetapan kelulusan mahasiswa program pendidikan guru profesi guru Universitas Negeri Malang tahun 2020 sebagai berikut. Rektor Universitas Negeri Malang menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memutuskan menetapkan keputusan Rektor Universitas Negeri Malang tentang penetapan kelulusan mahasiswa program pendidikan profesi guru Universitas Negeri Malang tahun 2020. Kesatu, menetapkan kelulusan mahasiswa program pendidikan profesi guru Universitas Negeri Malang tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan Rektor ini
dan kepadanya diberikan sertifikat pendidik sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kedua, keputusan rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Malang pada 4 Januari 2021, Rektor Universitas Negeri Malang tertanda AH Rofiuddin. Lampiran Keputusan Rektor Universitas Negeri Malang nomor 4.1.280 garing UN 32 garing KM 2021 tanggal 4 Januari 2021 tentang penetapan kelulusan mahasiswa program pendidikan profesi guru Universitas Negeri Malang tahun 2020. Daftar mahasiswa yang dinyatakan lulus program pendidikan profesi guru Universitas Negeri Malang tahun 2020 sebagai berikut. Bidang studi bimbingan konseling sebanyak 51 peserta atas nama Abdul Rahman Tuasikal dan kawan-kawan seperti daftar berikut. Kedua, bidang studi pendidikan guru sekolah dasar sejumlah 255 peserta atas nama Abdul Aziz Fatkuri dan kawan-kawan seperti tersaji berikut. Tiga, bidang studi pendidikan guru anak usia dini sebanyak 108 peserta atas nama Anggrawati dan kawan-kawan seperti berikut. Selanjutnya, bidang studi pendidikan luar biasa sebanyak 1 peserta atas nama Heri Sutrisno. Berikutnya, bidang studi pendidikan bahasa Inggris sebanyak 30 peserta atas nama Febricia Lison Utami seperti daftar berikut. Selanjutnya, bidang studi pendidikan bahasa Arab sebanyak 19 peserta atas nama Aminah dan kawan-kawan seperti daftar berikut. Selanjutnya, bidang studi pendidikan seni rupa sebanyak 2 peserta atas nama Christina B.R. Ginting dan Wahyu Riansah Said. Selanjutnya, bidang studi pendidikan matematika sebanyak 25 peserta atas nama Istri Raka Yuliantari dan kawan-kawan seperti daftar berikut. Selanjutnya, bidang studi pendidikan IPA sebanyak 104 peserta atas nama Agustina Lestari dan kawan-kawan seperti daftar berikut. Selanjutnya, bidang studi bisnis dan pemasaran sebanyak 69 peserta atas nama Abdul Haris dan kawan-kawan seperti daftar berikut. Selanjutnya, bidang studi akuntansi dan keuangan sebanyak 10 peserta atas nama Distriawan Setyonugroho dan kawan-kawan seperti daftar berikut. Selanjutnya, bidang studi pendidikan ekonomi sebanyak 1 peserta atas nama Suwanti.
Selanjutnya bidang studi pendidikan teknik otomotif sebanyak 33 peserta atas nama Agung Setiawan dan kawan-kawan seperti daftar berikut. Selanjutnya bidang studi teknologi komputer dan informatika sebanyak 179 peserta atas nama Aan Kurniawan dan kawan-kawan seperti daftar berikut. Selanjutnya bidang studi pendidikan teknik informatika dan komputer sebanyak 1 peserta atas nama Taufikur Rahman. Selanjutnya bidang studi pendidikan jasmani, kesehatan dan rekreasi sebanyak 43 peserta atas nama Ahmad Yusuf dan kawan-kawan seperti daftar berikut. Selanjutnya bidang studi pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan sebanyak 1 peserta atas nama Diana Eka Prasetyawati. Selanjutnya bidang studi bisnis pendidikan IPS atas sebanyak 48 peserta atas nama AN Rudiana dan kawan-kawan seperti daftar berikut. Terakhir, bidang studi pendidikan sosiologi sebanyak 18 peserta atas nama Aida Yurida Rubiati dan kawan-kawan seperti daftar berikut. Total lulusan PPG sejumlah 998 peserta. Selamat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memasuki acara selanjutnya adalah pembacaan Ikrar Guru Indonesia oleh Oktarika Pratiwi Suryoning Tias yang diikuti oleh seluruh peserta yudisium kelulusan pendidikan profesi guru periode ujian UKM PPG 2, 3, 4, 5, dan 6 tahun 2020. Ikrar Guru Indonesia. Ikrar Guru Indonesia. Kami guru Indonesia Kami guru adalah insan pendidik bangsa adalah insan pendidik yang beriman dan takwa yang beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa. kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kami guru Indonesia Kami guru Indonesia adalah pengemban dan pelaksana adalah cita-cita proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia, cita-cita proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia, pembela dan pengamal Pancasila, pembela dan yang pengamal setia Pancasila, pada Undang-Undang Dasar 1945, yang setia pada Undang-Undang Dasar 1945. Kami guru Indonesia Kami guru Indonesia bertekad bulat mewujudkan tujuan nasional dalam mencerdaskan tujuan nasional dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. Kami guru Indonesia Kami guru bersatu Indonesia dalam wadah organisasi perjuangan bersatu dalam wadah organisasi Persatuan Guru Republik Indonesia, Persatuan Guru Republik Indonesia, membina persatuan dan kesatuan bangsa membina persatuan dan kesatuan bangsa yang berwatak kekeluargaan. yang berwatak kekeluargaan. Kami guru Indonesia Kami guru Indonesia menjunjung tinggi kode etik guru Indonesia
menjunjung tinggi kode menjunjung etik tinggi kode etik sebagai pedoman tingkah laku profesi sebagai pedoman tingkah laku dalam profesi pengabdian terhadap bangsa, dalam pengabdian dalam pengabdian bangsa, terhadap negara bangsa, serta kemanusiaan. negara serta kemanusiaan. kemanusiaan. Acara selanjutnya adalah sambutan wakil lulusan pendidikan profesi guru kepada Bapak Chandra Ariwianto. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ulangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu, Salam. Perkenalkan, saya Chandra Ariwianto dari Program Studi Sosiologi. Mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada seluruh guru pamong, dosen pembimbing, helpdesk, pasca sarjana UM selaku penyelenggara PPG, dan seluruh teman-teman dimanapun berada yang saya cintai dan saya banggakan. Yang pertama, ini adalah akhir dari perjuangan kita teman-teman, para pejuang centang biru. Kegiatan berdarah-darah sampai pukul 23.59 di LMS yang sangat luar biasa, sangat bermakna meskipun kegiatan yang kita lakukan proses PPG ini berjalan secara daring. Ini adalah pengalaman yang tidak akan pernah kita lupakan, meskipun kita tidak pernah bertemu secara langsung. Kita berharap tali silaturahmi ini akan tetap terjalin. Semoga ilmu yang kita dapatkan bermanfaat, khususnya untuk meningkatkan kualitas pendidikan Indonesia, dan kita doakan semuanya untuk para guru pamong, Bapak Ibu, dosen pembimbing, helpdesk, dan teman-teman dimanapun berada, semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, dan kita bisa bertemu lagi di lain waktu dan kesempatan. Demikian yang bisa saya sampaikan sebagai perwakilan mahasiswa PPG. Semoga kita sukses. Terima kasih banyak, kurang lebihnya mohon maaf, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu. Terima kasih. Memasuki acara selanjutnya adalah sambutan Direktur Pasca Sarjana Universitas Negeri Malang sekaligus melepas lulusan PPG kepada Bapak Profesor Dr. Erit Rijal Mika, MA MSI. Kami persilahkan. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera kita semua. Para peserta upacara yudisium lulusan PPG periode 2, 3, 4, 5, dan 6 tahun 2020. Sungguh sangat berbahagia pada siang hari ini kita bisa berjumpa secara daring. Ya. Saya sampaikan selamat kepada sejumlah 998 yang dari 19 bidang studi pada kesempatan ini telah berhasil lulus, ya. Selamat untuk Bapak Ibu semua. Sebagai sambutan saya sampaikan beberapa hal. Jadi tantangan bangsa Indonesia saat ini sudah sangat semakin berat seiring dengan peluang yang terbuka di pasar global. Indeks sumber daya manusia kita menempati posisi atau dengan skor 0,53 pada posisi 87 dari 157 negara, ya, itu posisi kita. Nah, kemudian dari kondisi di Asia, kita pada posisi 11 dari 20 negara anggota ASEAN. Nah, itu menjadi tantangan yang luar biasa bagi pendidikan kita. Kalau kita lihat dari PISA, kita pada posisi 64 dari 70 negara di tahun 2015, ya. Nah,
Kemendikbud menyebutkan bahwa sejumlah 3.293.986 guru di Indonesia, 874 di luar negeri, dan 50% guru tersebut yang baru 50% guru tersebut memiliki sertifikat pendidik, sehingga masih sangat banyak yang belum. Sungguh saudara semua adalah sangat beruntung pada kesempatan ini berhasil memperoleh atau berhasil lulus dalam program pendidikan profesi guru ini. Ya, itu. Jadi kemudian di era industri 4.0 ini membawa dampak yang luar biasa pada berbagai aspek kehidupan, termasuk di bidang pendidikan. Nah, Bapak Ibu semua, dengan pendidikan yang telah diikuti, saya yakin Bapak Ibu memiliki kapasitas untuk mengembangkan pendidikan di Indonesia di era industri 4.0, di era disrupsi ini, yaitu kemudian demikian pula di era society 5.0 itu seiring dengan era teknologi industri 4.0 ini dengan terminologi super smart society menjadi tantangan bagi Bapak Ibu semua untuk mengembangkan peserta didik kita, anak didik kita di seluruh Indonesia menjadi insan-insan yang mampu berkembang. Banyak hal yang menjadi tantangan Bapak Ibu semua ketika Bapak Ibu sudah kembali ke tempat bekerja masing-masing, mengemban karir masing-masing, profesi masing-masing, itu untuk mengembangkan program pendidikan di wilayah Bapak Ibu semua, yaitu menguasai kemampuan dasar bidang keahlian, memiliki wawasan global, menguasai literasi baru, mampu belajar sepanjang hayat, mampu adaptif, antisipatif, bersifat futuristik, dan banyak hal lagi yang perlu Bapak Ibu kembangkan pada anak didik kita yang di era abad 21 ini adalah ditandai dengan kemampuan untuk critical thinking, creative thinking, collaboration, and communication. Saya pikir itu pada kesempatan yang sangat berbahagia ini, saya menyampaikan ucapan selamat kepada Bapak Ibu semua, sekaligus sebagai alma mater UM, Pak Ibu perlu menjaga nama baik UM, karena Bapak Ibu adalah sebagai bagian dari alumni kami. Ya, semoga Bapak Ibu berhasil semua di karir ke depan. Demikian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Direktur Pasca Sarjana Universitas Negeri Malang atas motivasinya. Semoga menambah wawasan dan motivasi bagi kita semua. Acara selanjutnya adalah pembagian sertifikat pendidik secara simbolis kepada perwakilan peserta PPG. Kepada Bapak Direktur Pasca Sarjana dan Koordinator PBG, kami persilahkan.
memasuki acara selanjutnya adalah doa penutup. Kepada Bapak Dr. Muhammad Alvan, SPD MPD, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Allah, ya Tuhan kami, segala puji dan sanjung hanyalah untuk-Mu. Engkaulah Tuhan yang Maha Pengasih, tanpa pilih kasih. Perkenankanlah kami semua yang hadir di tempat yang penuh berkah ini, dengan segala keikhlasan dan kerendahan hati kami, seraya tengadahkan tangan untuk memanjatkan doa kehadirat-Mu dalam rangka Yudisium Mahasiswa PPK lulusan periode 2, 3, 4, 5, dan 6 tahun 2020. Ya Allah, ya Rahman, syukur alhamdulillah kami baru saja menuntaskan program pendidikan profesi guru. Kami sadar ya Allah bahwa hal itu tidak akan terwujud kecuali atas kehendak dan pertolongan. Oleh karena itu dalam kesempatan ini kami mengadukan pinta kehadirat-Mu ya Allah. Allahumma allimna ma yanfa'una. Ya Allah, ajarkanlah kepada kami hal-hal yang bermanfaat. Wanfa'na bima 'allamtana. Berikanlah kemanfaatan pada ilmu yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Warzuqna fahman nabiyyin. Anugerahkanlah pula kepada kami pemahaman yang mendalam seperti pemahaman para nabi. Wa hifdzal mursalin. Karuniakanlah pula kepada kami wawasan yang luas seperti wawasan para rasul. Wa ilhamal malaikatil muqarrabin birahmatika ya arhamar rahimin. Dan juga intuisi keilmuan yang tajam seperti yang dimiliki oleh para malaikat-Mu yang suci. Ya Allah, ya Rahim, setelah usainya yudisium ini, kami akan menyandang predikat guru profesional. Kami sadar ya Allah, bahwa predikat tersebut bukanlah sebuah kebanggaan, tetapi justru amanah dan tanggung jawab untuk terus menebar manfaat bagi keluarga kami, bagi lingkungan kami, nusa, bangsa, dan agama kami. Ya Alim, Sang Maha Mengetahui, teteskanlah setitik air dari samudra ilmu-Mu. Jadikanlah kami tetap semangat dan melaju terus dalam kafilah para nabi pendakwah ilmu-Mu. Ilmu yang manfaatnya tak lekang oleh waktu, yang sinarnya takkan pudar ditelan oleh masa, hingga kami menjadi cahaya bagi murid-murid kami. Jadikan kami pendidik yang profesional dalam mengemban amanah guru-guru kami. Dan jadikanlah kami guru-guru yang ikhlas
guru-guru yang mengikuti jejak Sang Maha Guru, yakni baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, kabulkanlah doa dan munajat kami ini. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih. Demikian tadi acara demi acara telah kita ikuti bersama. Saya selaku pembawa acara memohon maaf apabila ada kesalahan. Atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih. Berikut kami sampaikan informasi perihal pengambilan sertifikat pendidik. Peserta dapat memberikan pertanyaan melalui kolom chat. Yang pertama, pengambilan sertifikat dapat diambil pada Kantor Tata Usaha Pendidikan Profesi Guru Gedung A21, masuk dari Jalan Simpang Bogor, SD SMP Laboratorium UM. Waktunya mulai tanggal 1 April 2021 pada hari kerja, Senin sampai dengan Jumat, pukul 8 sampai dengan 16 waktu Indonesia Barat. Sebagai informasi tambahan, pada hari Jumat 2 April 2021, tidak ada pelayanan pengambilan sertifikat karena bertepatan dengan peringatan wafat Isa Al-Masih. Persyaratan pengambilan sertifikat pendidik yang pertama, membawa KTM asli bagi mahasiswa angkatan masuk 2019 dan sebelumnya. Apabila hilang, harus membawa surat keterangan kehilangan dari kepolisian. Khusus untuk mahasiswa angkatan masuk 2020, membawa lembar biodata hasil registrasi dan menunjukkan identitas, KTP atau KSIM. Bagi yang menguasakan KTM atau SIM pemberi kuasa bisa dalam bentuk print out atau hasil scan atau fotokopinya. Fotokopi KTP yang diberikan kuasa harus asli. KTP yang diberikan kuasa harus asli. Tanda tangan dan materai di surat kuasa harus asli. Khusus bagi mahasiswa PPG dalam jabatan angkatan 2018, membawa print out buku tabungan atau rekening koran yang menunjukkan transfer dari Kemendikbud dan Auditebet dari UM. Rekening koran dapat diminta di bank yang bersangkutan. Bagi yang tidak bisa mengambil sendiri, dapat diwakilkan dengan menggunakan surat kuasa, bertanda tangan di atas materai, dan membawa persyaratan sebagaimana poin nomor 1 dan 2. Legalisir sertifikat pendidik dapat dilakukan di Subak Akademik dan Evaluasi Geraha Rektorat Lantai 2 pada hari dan jam kerja. Mohon maaf, kami belum dapat melayani pengiriman sertifikat ke tempat Bapak Ibu. Pengumuman sertifikat pendidik juga dapat diakses pada website ppg.um.ac.id. Demikian pengumuman terkait sertifikat pendidik. Apabila ada pertanyaan, dipersilakan melalui kolom chat. Ada yang bertanya, jika menggunakan surat kuasa, apakah dibutuhkan dengan membawakan KTP atau identitas sejenisnya yang asli? Iya. Seperti dijelaskan pada kolom, mungkin Pak Makbul bisa membantu menjawab, Pak. Mohon perhatian untuk yang memberikan kuasa kepada seseorang yang
diberi kuasa itu harus membawa identitas KTP asli yang diberi kuasa. Tapi surat kuasanya harus ditandatangan basah. Bermaterai sekarang 10.000 materainya. Sudah naik, bukan 6.000, tidak ada di toko kecuali nyimpan. Mungkin itu ada pertanyaan lainnya. Oh ya, untuk pengambilan sertifikat yang disediakan Warasta Sarjana itu sudah disertai 5 lembar legalisir gratis. Kalau ingin 10 lembar, yang 5 lembar nanti legalisir sendiri. Apakah boleh mengambil sertifikat setelah Lebaran? Boleh diambil kapan saja tanpa membawa yang lain-lain kecuali yang disebutkan tadi. Kalau lama tidak diambil, nanti kena banjir, tidak tanggung jawab. Tapi di sini pasca sarjana tidak banjir. Pertanyaan, apakah sertifikat bisa dikirim ke alamat kami? Tergantung, yang kalau diambil yang kuasa mau dikirim silahkan, tapi kalau hilang kami tidak tanggung jawab. Sertifikat hanya ada 1. Kalau hilang, UM tidak bisa mengeluarkan sertifikat kembali, paling surat keterangan. Jadi jangan sampai hilang. Terus ada lagi. Satu orang bisa menjadi penerima kuasa berapa orang? Apakah ada batas? Kuasanya sendiri-sendiri. Jadi satu orang menguasakan sendiri gitu. Jangan 100 orang satu surat kuasa. Itu kalau 10.000 dibagi 100 itu secara matematik tidak sampai 10.000. Jadi satu orang 10.000 materainya. Jadi kalau satu orang menguasai 10 orang ke satu orang berarti harus membawa 10 surat kuasa. Tidak dibatasi mau berapa orang, yang penting satu surat kuasa itu 1 orang. Boleh dikuasakan ke 1 orang, untuk 10 orang boleh. Tapi satu-satu. Satu kelas boleh dikuasakan ketua kelas, tapi satu-satu ya. Dengan persyaratan tadi. Ada lagi enggak? Kayaknya sudah. Apakah pada saat mengambil sertifikat kita juga dapat mengambil alma mater? Alma mater tidak disediakan untuk peserta 2020. Tidak ada alma maternya karena daring. Yang 2019 dulu sudah dibagikan sepertinya alma maternya. Kalau ngambil sekarang saya tidak tahu masih ada apa enggak. Hah? Nah, sudah ada. Untuk legalisir apa bisa 1 hari bisa 1 hari. Ya kalau dari pagi bisa. Kalau datangnya jam 14 ya enggak bisa kayaknya. Jadi harus datang pagi, mungkin sehari bisa kalau petugasnya ada. Bukan di pasca sarjana ya, di gedung Geraha Rektorat lantai 2. Apabila ambil ke kampus UM, apakah harus membawa tes rapid? Tidak perlu bawa rapid, yang penting sehat. Dan mengikuti protokol kesehatan. Kami dari luar Jawa, bagaimana, apakah harus menunjukkan yang asli? Apanya yang asli? Kalau luar Jawa datang ke sini, ya harus menunjukkan identitasnya. Tapi kalau dikuasakan, yang diberi kuasa itu yang menunjukkan identitas yang asli. Itu untuk yang 2020 tadi ya. Kalau yang 2019 itu harus menyerahkan KTM-nya. Yang asli, bukan yang fotokopi. Jumat besok libur, apa bisa diambil hari itu
Bisa tapi tidak dilayani. Karena libur. Ngambil bisa tapi tidak dilayani. Angkatan 29, apakah hanya KTM saja persyaratannya? Iya. KTM saja ya. Iya, Pak. KTM saja. Sama membawa identitas tentunya. Berarti yang memberi kuasa nggak perlu menyertakan KTP asli, nggak usah. Cukup fotokopinya saja. Yang memberi kuasa, tapi yang diberi kuasa harus menunjukkan. Ini mana enggak ada. Oh ya, untuk angkatan 2018 yang lulusnya baru sekarang itu ngambilnya jangan lupa bawa buku tabungan, print out buku tabungan atau rekening koran yang menunjukkan transfer dari GTK untuk yang APBD, untuk yang APBN dan auto debit oleh UM. Untuk yang APBN, untuk yang APBD, yang MOU dengan UM tidak perlu menunjukkan buku tabungan karena tidak ada buku tabungannya karena MOU dengan UM. Cukup menunjukkan bukti bayar dari dinas. Jadi minta fotokopi bukti bayar dari dinas yang sudah setor ke UM. Itu yang APBD yang MOU dengan UM. Tapi APBD yang dibayarkan ke peserta itu tetap membawa bukti itu auto debit oleh UM di buku tabungannya. Apakah pada saat mengambil sertifikat kita juga dapat mengambil alma mater? Tadi sudah dijelaskan. Saya sudah titipkan dengan materai 6.000 bagaimana? Ya ditukar dengan 10.000. Apakah untuk legalisir bisa sehari selesai? Ya tadi sudah dijelaskan. Batasnya sudah. Mau menanyakan untuk bulan puasa jam berapa? Ya enggak apa-apa jam 16.00. Ya masih dilayani. Untuk legalisir pakai ukuran kertas apa? Sudah disediakan kayaknya. Sudah disediakan nanti. Tinggal bayar saja. Kalau kami misal diwakilkan mengambil serdik selain surat kuasa, apa boleh menggunakan fotokopi? Kalau mengambilkan harus surat kuasa, tidak boleh pakai pengacara. Hehehe, bisa saja Prof. Mahmud. Apa boleh menambah legalisir lebih dari 10 lembar? Boleh, mau berapa saja asal nanti dilayani oleh registrasi. Kalau banyak-banyak, kalau 100 lembar tidak bisa jadi sehari. Seperlunya saja, tidak bisa digadaikan kalau legalisir. Bapak izin bertanya, kalau legalisir bayar enggak? Bayar kalau legalisir ya. Enggak tahu berapa per lembarnya ya. 3.000 kalau enggak salah. Kalau mau bayar 5.000 juga enggak apa-apa, tapi jangan bilang ditarik 5.000. Nanti viral. Untuk yang KTM-nya tidak ada bisa pakai KTP. Kalau KTM-nya hilang harus ngurus surat kehilangan. Nggak perlu mengumpulkan KTP karena KTP itu nanti susah kalau ngurus kehilangan juga nanti. Surat kuasa ada yang baku, nggak bebas. Yang penting ada yang memberi kuasa sama yang diberi kuasa keperluannya apa gitu. Bisa cari di Google contohnya. Oh ini tadi sudah, kalau legalisir berapa hari itu tadi sudah. Untuk angkatan 2019 persyaratannya apa sama dengan 2020? Ini datangnya terlambat ini.
tadi sudah dijelaskan. 2019 itu bawa KTM yang asli yang diserahkan. Kalau 2020 tidak, karena KTM-nya nggak diberikan. Hanya print out registrasi. Kalau itu hilang, Anda boleh membawa kartu UKM PPG, boleh. Penting ada identitasnya. Kan Anda punya peserta UKM PPG juga boleh. Identitasnya itu. Untuk pengambilan sertifikat juga beserta lagi alma maternya. Yang biru boleh, kalau mau beli boleh alma mater. Ada ya Pak? Oh, enggak ada. Kayaknya UM enggak ada. Oh, enggak ada ya. Nanti kalau pingin nyoba jaket alma mater bisa pinjam punya saya nanti. Jika ingin legalisir sudah, apakah yang surat dari lulusan dan lembar biodata masuk UM asli? Apakah yang di download dulu itu, yang di print asli? Enggak, kan bisa di print berkali-kali itu. Kalau di print asli. Apakah bisa minta surat pengantar dari UM untuk meminta izin dinas pengambilan sertifikat? Enggak ada. Kayaknya gimana surat pengantar? Di ini aja, surat undangan kelulusan atau pengumuman yang di web PPG untuk ngambil sertifikat itu di print, dikasihkan ke dinas. Pengumuman pengambilan itu. Undangan yudisium juga bisa digunakan. Oh, ini ditanya lagi nih. Yang memberi kuasa KTP-nya, yang diberi kuasa bukan yang memberi. Yang diberi kuasa KTP-nya asli, yang diberi kuasa boleh fotokopi. Ya. Yang mengambil asli, yang mengambil KTP asli hanya untuk yang menerima kuasa. Ya. Ada format tadi sudah ditanya, ganti peci UM saja, Pak, alma maternya nggak apa-apa. Kami dari Aceh, ketua kelas di Bangka Belitung. Terus kenapa? Apakah surat kuasa dan KTP boleh soft copy? Surat kuasanya asli. Kalau KTP-nya yang memberi kuasa boleh di-scan, boleh difotokopi. Kalau surat kuasanya harus basah. Ya, jadi nanti ditandatangani baru dikirim lewat pos ke yang memberi kuasa gitu. Jadi caranya begitu. Maaf mau tanya, kalau hilang form registrasi apa harus minta surat kehilangan? Nggak usah tadi, kalau form registrasinya nggak ke print atau hilang, nggak ada datanya, boleh pakai kartu UKM PPG, peserta UKM PPG. Apa boleh menambah? Ini sudah. Nambah bayar berapa tadi? Kalau tidak salah 3.000. Pengumuman sudah, kayaknya sudah semua. Assalamualaikum, assalamualaikum Pak Makbul dan para dosen. Terima kasih. Oh ya, sama-sama. Besok Kamis bisa ngambil ya Pak? Bisa, besok Kamis bisa ngambil. Apa boleh beli alma mater untuk kenang-kenangan? Waduh, ini tidak disediakan kayaknya. Kayaknya sudah cukup ya, nanti pertanyaan berikutnya bisa lewat CP-nya di PPG, di laman ppg.um.ac.id, atau bisa menghubungi Mas Rendra. Kalau enggak tahu nanti sama Mas Perdana, mana Mas Per. Mungkin sudah cukup ya Bapak Ibu, mudah-mudahan semuanya sehat, sukses. Oke, terima kasih. Sudah dibaca semua. Demikian tadi pengumuman terkait sertifikat mendidik.
Atas perhatiannya, kami sampaikan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.